Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas beragam backstory mengerikan yang ada di balik meme yang viral. Seperti biasa, di balik meme yang bisa bikin kita ketawa, ternyata menyimpan sebuah cerita yang luar biasa mengagetkan. Kira-kira ada meme apa saja kali ini? Langsung saja kita masuk ke meme yang pertama. Bersiaplah. Terkadang, internet memiliki banyak cara untuk mengatakan sesuatu, salah satunya dengan stiker, gambar, atau bahkan meme. Ini untuk mempermudah dan menyederhanakan komunikasi yang terjadi. Nah, salah satu meme yang sering digunakan adalah meme satu ini, yang netizen menyebutnya sebagai The Nodding Man. Meme ini memperlihatkan seorang pria berjenggot melihat ke arah kamera dan perlahan kamera ini zoom in ke wajahnya, yang kemudian diakhiri dengan sebuah anggukan atau nodding. Makanya disebut dengan The Nodding Man. Meme ini biasanya digunakan untuk menunjukkan persetujuan, approve, atau memberikan support yang penuh pada seseorang. Meme ini mulai populer pada tahun 2012 yang biasanya ditambah dengan beragam caption yang lucu hingga menyentuh. Nah, ternyata di balik vibe positif yang terlihat dalam meme-nya, meme ini ternyata memiliki backstory yang super dark. Rupanya, pria yang ada dalam meme ini adalah seorang aktor bernama Robert Redford. Dia sedang memerankan karakter bernama Jeremiah dalam film yang berjudul Jeremiah Johnson. Jadi meme ini tuh sebenarnya berasal dari film. Dan film ini memiliki cerita yang jauh dari kata positif seperti yang kita lihat dalam meme-nya. Film yang dirilis pada tahun 1972 ini menceritakan tentang Jeremiah Johnson, seorang mantan tentara yang meninggalkan kehidupan masyarakat dan memilih hidup sendirian di pegunungan Rocky pada abad ke-19. Dia ingin menjadi seorang mountain man atau orang yang hidup mandiri di alam liar dan melakukan kegiatan-kegiatan yang liar juga, seperti berburu, memasang perangkap, hingga bertahan dari kondisi alam. Sayangnya, Jeremiah ini ternyata kesulitan untuk bertahan hidup. Dia kesulitan melakukan hal-hal yang tadi. Hingga akhirnya dia bertemu dengan penduduk adat setempat yang bernama The Crow. Jadi ada suku adat namanya The Crow. Nah, dari sinilah Jeremiah hidup bersama dengan penduduk adat The Crow itu. Mereka mengajarkan cara berburu, memancing ikan, membangun tempat tinggal, dan yang lainnya. Jeremiah merasa betah hidup bersama The Crow ini hingga akhirnya dia menikah dengan salah satu wanita di sana dan mengadopsi seorang anak. Beberapa waktu kemudian, tentara Amerika meminta bantuan Jeremiah untuk menyelamatkan teman atau grup si tentara itu yang berada di teritori The Crow. Mereka sangat memohon pada Jeremiah. Dia menyanggupi asalkan dengan satu syarat, yaitu para tentara Amerika ini tidak boleh menyentuh daerah kuburan suci di sana karena itu termasuk ke dalam pelanggaran berat. Nah, udah dibantu sama Jeremiah, ternyata para tentara itu malah tidak menghiraukan perkataan dari Jeremiah. Alhasil, Jeremiah jadi sasaran kemarahan suku adat itu karena dianggap sebagai pengkhianat. Dan tidak disangka, para suku adat The Crow menghabisi nyawa anak dan istrinya. Dari sinilah Jeremiah bersumpah akan mencari dan balas dendam pada siapapun yang telah membunuh dua orang kesayangannya. Well, itu adalah cerita singkat dari filmnya, dan meme yang kita tadi perlihatkan di awal adalah salah satu adegan dari filmnya. Lantas, kenapa meme ini bisa mengerikan kalau hanya berdasarkan dari sebuah film? Nah, disinilah kalian harus tahu bahwa ternyata film yang kita ceritain tadi itu sebenarnya berdasarkan kisah sungguhan bernama John Eating Liver Johnson. Dia adalah seorang pemburu dari Amerika Serikat di mana pada tahun 1847 istrinya dibunuh oleh pemuda asli dari suku adat Crow Indians. Nah, tentu John ini marah. Dia akhirnya melancarkan aksi balas dendam dengan memburu siapapun yang telah membunuh istrinya itu. Tertulis bahwa dia telah membunuh 300 orang dari suku adat Crow Indians. Sungguh mengagetkan, bukan? Tapi tunggu sampai kalian tahu bahwa bagian yang paling mengerikannya adalah nama dari si John Johnson ini sendiri. Tadi namanya siapa? John Eating Liver Johnson. Kenapa dikasih nama Eating Liver? Ya, karena dia memang melakukannya. John Johnson bukan hanya membunuh para korbannya, tapi dia juga eating liver atau memakan hati dari para korbannya itu. Kalian gak salah dengar, dan itu adalah backstory dari meme yang pertama. Berdasarkan film, dan ternyata film itu berdasarkan dengan kisah nyata, dan kisah nyatanya serem banget. Ya udah, kita masuk ke meme yang kedua. Kalian pasti pernah melihat meme anjing ini. Tapi sebagian dari kalian mungkin tidak tahu kapan meme ini digunakan dan apa yang terjadi di baliknya.
Well, meme ini pada awalnya digunakan atau ditujukan pada seseorang yang mulai ngomong-ngomong aneh, terlalu genit, atau dianggap horny. What? Meme ini dimaksudkan untuk menghentikan percakapan itu, kayak tolong sudahi percakapan kotor ini, bisa nih pakai si meme ini gitu. Nah, kalian tahu nggak sih meme ini tuh berasal dari mana? Meme bong mulai populer di internet sekitar tahun 2020. Format yang paling terkenal biasanya menampilkan seekor anjing Shiba Inu yang seolah-olah memukul anjing lain menggunakan palu dan biasanya ada suara bong atau yang ini nih suaranya. Kemudian disertai tulisan "Go to Horny Jail". Salah satu versi awal meme dengan format tersebut diketahui muncul di iFunny pada Maret 2020. Namun, gambar dan video yang menjadi dasar meme ini sudah beredar lebih dulu. Salah satu video yang kemudian dikaitkan dengan format bong berasal dari tahun 2019, memperlihatkan seekor Shiba Inu mendapatkan bong menggunakan sebuah palu mainan. Dari sinilah internet mulai mengembangkan leluconnya sendiri. Ketika seseorang mengatakan sesuatu yang dianggap terlalu seksual atau horny, pengguna internet tinggal menambahkan gambar anjing tersebut dan tulisan bong, lalu go to horny jail. Konsep horny jail kemudian berkembang menjadi meme tersendiri dan digunakan sebagai reaksi terhadap berbagai komentar atau postingan yang dianggap terlalu genit. Menariknya, anjing yang sering muncul dalam berbagai versi meme ini adalah seekor anjing Shiba Inu sungguhan bernama Baltzy dari Hong Kong. Dia adalah anjing peliharaan yang kemudian menjadi terkenal di seluruh dunia melalui meme tadi. Lantas apa yang membuat meme ini bisa masuk ke video kita? Bisa masuk karena si anjing ini sudah mati pada tahun 2023. Baltzy didiagnosis menderita kanker dan menjalani perawatan selama beberapa waktu. Pada 18 Agustus 2023, ketika berusia 12 tahun, Baltzy meninggal saat menjalani prosedur toresentesis. Kabar kepergiannya kemudian membuat banyak orang di internet berduka, karena ya bagi jutaan pengguna, wajahnya sudah menjadi bagian dari masa-masa mereka berselancar di internet. Jadi setiap kali kalian melihat meme bong go to horny jail, sebenarnya ada seekor anjing sungguhan yang sudah berusaha berjuang melawan kanker. Baltzy mungkin sudah tidak ada, tetapi wajahnya tetap hidup di internet hingga sekarang. Meme ini sebenarnya sedih ya. Ya udah nggak apa-apa deh. Kita masuk aja ke meme yang ketiga. Meme ini mungkin tidak terlalu kita kenal ya, tapi percayalah, ini adalah salah satu meme paling tua yang pernah ada bahkan sebelum internet sepopuler sekarang. Jadi kalaupun kalian nggak tahu, nggak apa-apa ya, minimal sekarang kalian jadi tahu. Dalam video ini nampak seorang anak yang sedang memperagakan salah satu choreo action paling ikonik yaitu dari film Star Wars. Bedanya memang dia tidak menggunakan lightsaber tentu saja, tapi dia pakai sejenis tongkat besi yang diketahui adalah alat pembersih bola golf. Anak dalam video tersebut bernama Jilsain Raza. Kita sebut saja Raza ya. Saat video itu direkam pada November 2002, dia adalah seorang remaja laki-laki berusia 15 tahun yang bersekolah di sekolah ini ya. Kalian baca aja sendiri, susah bacanya. Dan sekolah ini adalah sebuah sekolah menengah di Quebec, Kanada. Pada saat itu, November 2002, Raza sebenarnya sedang mengerjakan sebuah proyek film pendek bersama teman-teman sekolahnya di studio media sekolah. Ketika sesi pembuatan film kelompoknya selesai dan teman-temannya sudah meninggalkan ruangan, Raza bertahan sebentar di studio. Mungkin karena capek kali ya, dia ngasok dulu lah. Nah di sana dia menemukan alat pemungut bola golf seperti yang kita lihat dalam video. Nah karena menyukai film-film aksi dan film Star Wars, Raza memanfaatkan sisa waktu luangnya di studio kosong tersebut untuk berlatih dan memperagakan gerakan pertarungan lightsaber, khususnya gaya Darth Maul dalam film Star Wars Episode 1 The Phantom Menace. Dia kemudian memasang pita kaset ke kamera studio dan menekal tombol record atau rekam semata-mata untuk melihat dan mengevaluasi gerakannya sendiri. Ya sekalian kayak main-main lah. Dia sama sekali tidak sedang membuat video lucu atau konten parodi atau bermaksud untuk menunjukkannya kepada orang lain. Pokoknya selama kurang lebih dari 2 menit dia mengayunkan, memutar, dan melakukan gerakan menusuk dengan tongkat besi seolah-olah sedang bertarung sengit melawan musuh tak terlihat. Nah perlu diingatkan kembali ya. Ini adalah video untuk konsumsi pribadi, jadi tidak ada niatan untuk disebarkan. Tapi masalahnya adalah setelah selesai merekam, Raza memang mematikan kamera, tapi lupa mengeluarkan pita kaset rekaman miliknya dari dalam. Nah sialnya karena lupa itulah, kaset ini ditemukan oleh siswa lain beberapa bulan kemudian pada April 2003, lalu dipindahkan ke format digital dan diunggah ke internet tanpa izin dari Raza.
dan kehidupan di dunia seperti di neraka mulai dirasakan oleh Raza. Pada 19 April 2003, salah satu siswa mengunggah berkas video tersebut ke Kazaa, sebuah jaringan berbagi berkas peer-to-peer atau P2P yang sangat populer pada masa itu dengan nama berkas jackass.starwarskid.wmv. Tuh, formatnya aja tuh masih WMV loh. Judul ini terinspirasi dari acara televisi Jackass yang populer di MTV pada saat itu. Intinya video ini tuh kayak nyebar setelah diupload ke Kazaa ini, apalagi setelah blogger terkenal pada saat itu yaitu Andy Bayo menemukan video tersebut dan mengunggahnya kembali ke blog pribadinya dan menyertakan link langsung supaya bisa ke-download gitu. Akhirnya video ini makin diketahui oleh banyak orang. Nah, karena ini formatnya udah digital, para pengguna internet yang mahir dalam manipulasi video atau VFX mulai menambahkan efek suara lightsaber, ditambahkan juga musik Star Wars serta latar belakang ruang angkasa. Pokoknya kayak video ini tuh diotak-atik deh. Hanya dalam kurun waktu beberapa minggu saja, video tersebut diperkirakan telah ditonton puluhan juta kali di seluruh dunia, menjadikannya salah satu fenomena viral terbesar sebelum YouTube lahir. Sebelum YouTube ada, video ini udah viral duluan. Namun, seperti yang kita tahu, viral tidak selalu memberikan dampak positif pada seseorang atau sesuatu, karena setelah video ini menyebar, tadi Raza menjalani kehidupan seperti di neraka. Di sekolahnya, Raza menjadi bahan ejekan sehari-hari oleh sesama siswa. Dia diintimidasi secara verbal maupun psikologis. Bayangin aja, video pribadi mendadak ditonton oleh jutaan orang, terus diejek oleh satu sekolah. Down banget lah si Raza ini. Apalagi pada saat itu, di tahun 2003, belum ada perlindungan atau kesadaran publik mengenai hukum privasi internet seperti sekarang. Tidak hanya itu, Raza juga mendapatkan pelecehan serta body shaming dalam kolom komentar. Karena Raza ini kan memiliki postur tubuh agak berisi dan gerakan yang canggung, dia menjadi sasaran ejekan penampilan alias tadi body shaming. Dan ini sih yang lebih parahnya, dia menerima banyak pesan anonim di internet yang menyuruhnya untuk mengakhiri hidup. Jadi ini benar-benar udah jatuh ketiban tangga. Udah dibully di dunia nyata, di sekolah dan lingkungan sekitar, dapat bully juga di dunia maya. Kasian banget sih. Tiap hari harus berpapasan dengan orang yang udah jelas berniat untuk membuli hanya karena video yang seharusnya tidak tersebar, malah kesebar. Tekanan publik yang masif dalam waktu singkat membuat Raza mengalami depresi berat, kecemasan, dan trauma. Kondisi mentalnya memburuk hingga dia harus mendatangi psikiater dan menjalani terapi psikologi secara rutin untuk mengatasi trauma dari bully tersebut. Tidak hanya itu, dia juga akhirnya memutuskan untuk keluar dari sekolah. Saking gak tahannya diejek terus sama teman-teman satu sekolahnya itu, gak ada lagi yang mau temenan sama Raza, the Star Wars Kid. Dia harus menyelesaikan pendidikan menengahnya secara mandiri di rumah alias homeschooling. Masih di tahun 2003, karena tidak kuat dengan bully yang begitu masif, pihak dari Raza, termasuk keluarganya, menggugat pihak siswa yang telah menyebarkan video ini di internet. Gugatan hukum yang diajukan oleh keluarga Raza pada pertengahan tahun 2003 ini menjadi salah satu kasus hukum perdata paling bersejarah yang berkaitan dengan privasi internet dan cyberbullying terhadap anak di bawah umur. Sebelumnya kan kayak gak ada nih kasus soal cyberbullying kayak gini gitu, kayak baru kali ini nih yang bener-bener heboh banget gitu, makanya ini kayak jadi bersejarah. Proses hukumnya juga kayak lama ya, karena baru di tahun 2006 atau 3 tahun setelah bullying itu, kedua pihak mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa kasus telah diselesaikan secara damai. Tapi beberapa sumber menyebutkan bahwa pihak pembuli bayar sejumlah uang pada keluarga Raza, tapi emang nominalnya sengaja dirahasiakan dari publik. Sementara Raza tidak berlarut-larut dalam kesedihannya. Respect banget sih. Alih-alih membiarkan insiden tersebut menghancurkan masa depannya, Raza mengalihkan seluruh energinya ke pendidikan. Setelah menyelesaikan sekolah menengahnya, dia berhasil masuk ke McGill University, salah satu universitas hukum paling bergengsi di Kanada. Dia memilih jurusan hukum ini bukan tanpa alasan. Pengalamannya menjadi korban di dunia maya memberinya pemahaman mendalam tentang pentingnya hak privasi dan perlindungan hukum bagi individu. Puncak kebangkitannya terjadi pada Mei 2013 atau 10 tahun setelah videonya tumpah ke internet. Raza memutuskan untuk pertama kalinya angkat bicara secara terbuka melalui wawancara mendalam dengan majalah Kanada, Elle Actualite. Motivasi utamanya bukan untuk mencari panggung, melainkan untuk membantu anak-anak muda lain yang mengalami cyberbullying. Dia berhasil mengubah salah satu pengalaman paling traumatis dalam sejarah internet menjadi sebuah gerakan edukasi yang berdampak positif bagi masyarakat. Oke guys, itu dia beberapa meme yang memiliki backstory mengerikan.
Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini, mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontolagi.channel. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.